Kenapa itu? Jadi pada pagi hari ini kami ingin menjelaskan kepada seluruh rekan-rekan semuanya terkait berita yang beredar pada hari Sabtu kemarin. Ada kejadian meninggal dunia seorang ibu pada saat hendak membeli minyak goreng. Berita yang beredar kemarin terkait masalah antrian ini harus kami lakukan klarifikasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang sudah melakukan pemeriksaan, yaitu sebanyak 4 orang, bahwa fakta kejadian di TKP yang mana mungkin saya jelaskan kronologisnya. Pada pagi hari seorang ibu hendak ingin membeli minyak goreng. Jarak dari rumah ibu, dari rumah korban ke Alfamidi lebih kurang 85 meter. Beliau berjalan kaki yang sebelumnya pamitan dengan suami, yaitu Pak Budianto. Berjalan kaki, kemudian lebih kurang 85 meter menyeberang jalan. Ketika sudah sampai di seberang jalan, sudah sampai di depan Alfamidi, beliau terduduk, sempat didatangi oleh ponakan sepupu dari Pak Johansa ya. Sepupunya, kenapa Bu? Iya, dada saya sesak. Kemudian ngomong sebentar, hendak bangkit, bangun, selang beberapa lama langsung terjatuh. Jadi kemudian pada saat terjatuh, sesak-sesak, kejang-kejang, sesak, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit pun pada saat itu sudah sempat dipanggil suami korban beserta istri dari Pak Johansa yang mendampingi, naik mobilnya milik Pak siapa? Pak Dianari. Dalam perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia. Sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, itu fakta sebenarnya kejadian. Jadi yang berita yang beredar terkait masalah adanya antrian, atau bahkan kemarin juga ada media yang tanya ke saya, katanya ada kerumunan, ada antrian yang mengular banyak, itu tidak benar. Saya katakan tidak benar adanya antrian itu. Kami juga memiliki bukti-bukti yang ada di sekitar TKP, yang mana faktanya itu adalah masyarakat yang pada saat itu datang ke Alfamidi belum buka, menunggu di sekitar Alfamidi. Tidak ada antrian, saya katakan. Mereka datang lebih kurang 20-25 orang, ada pada satu ibu-ibu datang ke TKP, ke Alfamidi hendak mencari minyak goreng. Mereka berada di sekitar Alfamidi, jadi tidak ada yang mengular panjang belakang, kerumunan, berdesak-desakan, apalagi itu tidak ada, saya pastikan. Ya, ini fakta kejadian di lapangan. Kemudian ditambah juga ada video yang pada situ ada warga yang men-shoot. Itu pada saat itu tidak ada antrian, hanya masyarakat menunggu Alfamidi buka. 7.45 lebih kurang, karena jam 8 Alfamidi baru buka. Saya pribadi, keluarga dan anak-anak saya itu merasa miris membaca dan mendengar berita bahwa orang tuanya itu meninggal gara-gara antri minyak goreng. Sebenarnya istri saya tidak ada seperti itu, Mas. Jangankan ngantri minyak goreng, beli kue pun kalau berdesak-desakan dia itu selalu mundur, tidak mau dia, karena dia punya penyakit. Apabila berdesak-desakan orang itu asmanya akan kambuh. Jadi saya minta tolong, Mas. Itu kemarin waktu dia, mungkin kebetulan aja dia di situ, dia pamitan dengan saya itu dari rumah. Itu sebenarnya dia ngomong tuh hanya ingin ke depan, kalau ada orang mengantri minyak, katanya dia tidak mau ikut. Mungkin dilihatnya di situ hanya sekitaran seputar tetangga, kemudian tidak penuh antriannya.
Itulah dia menyeberang. Sebenarnya dia pamitan sama saya juga hanya ingin membeli sarapan. Kalau memang para media masih kurang percaya, bisalah para media minta kesaksiannya sama warga-warga setempat apa kegiatan istri saya setiap pagi. Setiap pagi itu pasti cari sarapan dia di depan gang itu juga, pasti. Bisa saja lah minta tolong sama orang sana, nanya betulkah ini korban ini kegiatannya sehari seperti ini. Jadi saya minta tolong sekali lagi Mas ya, untuk menjaga mental anak-anak saya. Berita tersebut itu jangan sampai dikasih tahu bahwa istri saya itu meninggal gara-gara ngantri minyak. Jadi itu tidak benar tuh Mas, Mbak ya, kalau memang istri saya itu ngantri minyak. Kami tegaskan kembali bahwa antri minyak itu tidak ada. Yang betul faktanya adalah beliau hendak membeli minyak goreng, tiba-tiba datang di depan Alfamidi, terjatuh itu tadi dengan latar belakang penyakit asma. Itu kemudian langkah-langkah dari kami juga ke depan, khususnya wilayah Teluk Bayur, dari Kapolsek juga sudah menyampaikan dan sudah melaksanakan bekerjasama dengan pemerintahan setempat, khususnya wilayah kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di level ketua RT, telah mengadakan terobosan gimana caranya supaya masyarakat tidak panik buying dengan melakukan kegiatan pendistribusian minyak goreng ini melalui ketua RT. RT mendatangi warganya, mana yang belum mendapatkan, mana yang sudah ada minyak goreng, diberikan kupon bagi yang belum. Besoknya nanti pada diambil ke minimarket yang sudah ditunjuk. Setelah keluar langsung menyelupkan jari di tinta sebagai bukti yang bersangkutan sudah mendapatkan atau membeli minyak goreng ini. Yang pertama terkait masalah harga. Sampai dengan sekarang kami belum menemukan bahwa pendistribusian minyak goreng ini penjualannya tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Karena yang kami ketahui, contoh di Teluk Bayur sendiri, di retailer itu masih menjual per liter 14.000, ya. Alfamidi 14.000, dan yang tempat-tempat lainnya pun demikian. Tidak ada indikasi adanya kenaikan harga ini. Masih kita terus tidak lanjutin, kita dalami, kita lakukan pemantauan. Apabila nanti di kemudian hari ada yang menaikkan tidak sesuai dengan ketentuan, pasti akan kita tidak lanjut. Ini baru informasi baru bagi kami, ya. Intinya tidak dibenarkan hal seperti ini. Saya pastikan tidak dibenarkan. Apabila ditemukan hal seperti ini, masyarakat lapor ke kami. Kami akan panggil pihak retailernya, pihak penjualnya, dengan dasar apa kalian atau Anda melakukan hal ini. Kemudian yang kedua terkait masalah penimbunan yang dikatakan tadi. Memang langkah dari kami bersama-sama dengan tim terpadu yang dari pemerintahan masih melakukan pengecekan penimbunan di level dari level pendistribusian masuk ke pelabuhan, kemudian ke gudang ataupun ke retailer, ke warung-warung, ke pasar. Itu yang kita lakukan penyelidikan. Tanggapannya mengenai adanya swalayan yang meminta sejumlah data warga, apakah itu KK atau KTP? Tanggapannya aja nanti. Oke. Untuk apabila ada misalnya swalayan melakukan hal demikian, mungkin itu kita harus telusuri dulu. Mungkin itu mereka sebelumnya sudah bekerja sama dengan level kelurahan atau kecamatan. Itu tadi balik lagi, mungkin hal itu dilakukan untuk lebih selektif lagi adanya pembatasan jumlah minyak goreng mungkin yang akan dijualkan kepada masyarakat. Yaitu tadi mungkin balik lagi kepada contoh Teluk Bayur ini tadi, mana yang belum dapat itu nanti yang diprioritaskan.